Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Tutus selaku CEO dan juga co-founder daripada Canggih-Fest. Kalau kita ketahui, Canggih-Fest adalah perusahaan yang berfokus pada fast retailing berupa fashion dan juga produk makanan. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah brand ambassador yang dinilai ataupun yang kami nilai cukup unik, menarik, dan berkualitas. Berasal daripada Sanjaya Store Original Leather. Kita akan mereview sebuah dompet kulit berdimensi 3 dimensi dengan kapasitas 3/4 dengan isi slot kartu 15 dan juga beberapa poin penting lainnya mengenai sebuah dompet. Ingat ya, sebuah dompet ada 15 isi slot kartu, 3 dimension slot uang kertas ya, dan juga 1 uang receh, dan juga beragam sekali slot yang masih ada di dalamnya. Gimana sih videonya? Sebelumnya kami akan menggunakan video unboxing agar membuktikan bahwa kebenaran dompet ini berasal daripada toko online shop yang akan kami kirim pada link description video di bawah. Kulit sapi asli, pada awalnya ada yang bertekstur agak kaku dan agak sempit dikarenakan masih fresh atau baru. Dibakar sesaat maka kulit sapi asli akan tahan api. Jika dibakar terlalu lama atau satu arah maka akan beraroma khas kulit asli sapi yang terbakar. Untuk tata cara pembakaran harus diwaspadai dan hindarkan daripada benda-benda yang mudah terbakar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah mengunjungi situs kami dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Ini adalah kepercayaan Anda. Oke semuanya, mari kita buka sama-sama. Ini original leather. Seperti ini bentukan kasar daripada bungkusnya ya. Lalu kita buka. Nah, seperti ini guys. Ini saya sambil videoin dan juga tunjukin brandnya ya. Pada kemasan pertama dibungkus oleh plastik yang cukup premium. Oke, dompetnya kasaran bentukannya seperti ini guys. Tuh lihat gimana catur mukanya, muka penampilannya. Nah, setelah kita membuka ada buku panduan. Nah, nanti sembari kita mereview produk, aku juga bakalan bacain panduan-panduan yang tertera pada komoditas produk ini. Nah ini guys yang aku bilang slotnya cukup unik. Mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan juga ada jendela plastik atau nggak salah jendela mika ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan di sela-sela slotnya ada 2 lagi, 2 kantong utama. Ini cukup dalam loh. Dan di sini juga 2 kantong utama, dan di sini juga 2 kantong utama lagi, 2 kantong utama lagi. Lalu kita hitung saja ya, tadi 15 tambah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya, sampai sini saja sudah 23 kantong. Lalu bagian dalam kita buka lagi. Ada 3 dimensi guys. Dimensi pertama, dimensi utama, kalian bisa menyimpan uang dengan nominal besar yang ada di sini. Lalu yang kedua adalah di samping utama, ini kan berurut segitiga ya. Nah di sini ada dimensi kedua lagi. Nah kalian bisa menyimpan uang kertas pecahan receh di sini, dan lalu selanjutnya ada di sampingnya ini guys. Nah juga untuk uang kertas kecil. Dan di sela-sela daripada 2 dimensi ini kan ya, ada celah sempit seperti ini guys. Nah ini digunakan untuk nyimpen koin guys. Tuh gimana guys. Nah untuk standar kualitasnya di sini di bawahnya bolong ya guys. Memang bolong agar dapat mempermudah kelenturan daripada dompet kulit ini saat berada di saku kita atau saat kita pegang. Ini membuktikan dompet dengan kulit yang asli guys. Lentur, meskipun kalau secara buku panduannya di sini tertulis kalau agak kaku dan agak sempit karena masih fresh atau baru. Jadi kemungkinan kalau sudah bertahan lama, lebih lama daripada pemakaiannya, akan menjadi lentur dan juga soft ya. Sebelumnya aku akan ambil korek sebagai bukti bahwa ini adalah dompet asli guys. Oke, ini ada korek, kita bakar. Tuh, nggak bakar. Wah
gila, dompet asli. Wah, gila. Ini sebagai bukti utama bahwa dompet ini asli daripada 100% kulit sapi. Dan di sini juga ada bukti ya bahwa kulit sapi asli. Pada awalnya ada yang bertekstur agak kaku dan agak sempit dikarenakan masih fresh atau baru. Mungkin yang dibilang masih kaku atau agak sempit itu bagian slot kartunya guys, cukup sempit, tapi ternyata setelah saya praktekkan masuk loh kartunya, dan bagian slot belakang kartu ini ya, slot kartu ini ya. Nah, tapi agak lama pasti akan kembali seperti dompet-dompet yang soft, lembut pada umumnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan menghitung volume daripada dompet ini menggunakan meteran kain ini ya. Gunanya meteran kain agar lebih mudah untuk mengukur. Tingginya ada 13,5 cm, lalu lebar secara menutup ada 9,5, bukan 10 ya, 9,5. Kalau 10 kegedean sakunya nggak muat. 9,5 cm, dan untuk panjangnya sendiri ada di 20-an cm guys, kurang lebih 20-an cm. Ini cocok. Oke ya, sebagai spesimen saya membawa berbagai macam alat-alat atau barang-barang yang biasa dibawa oleh pemilik dompet atau bapak, cocok bapak atau anak remaja jika dibawa berpergian. Oke, di sini KTP, STNK, kartu biasa, dan juga kartu lagi. Kita coba saja untuk apakah yang harganya ini ternyata banget guys. Lalu kartu biasa apakah masuk juga di belakang kartu STNK? Wah, masuk juga guys. Lalu ada KTP biasanya di Mika ya, sebagai bukti identitas diri. Ternyata wow, masuk juga guys. Lalu ada kartu biasa lagi, kita masukkan di sampingnya ini, dan ternyata masuk juga guys. Nah, apakah buku yang besar seperti ini masuk dengan panjang 8,5an, lebar 8,5an, dan panjang 11 cm? Ternyata tidak masuk guys ya, tidak bisa masuk ya. Minimal adalah kartu umum. Apabila kita simpan di slot belakang dompet ini masih tidak muat ya. 8,5 sampai dengan 11,5 cm tidak muat, tapi muatnya ketika kita taruh di dimensi ruang untuk uang kertas pasti muat ya, pasti muat banget. Nah, apakah STNK muat? Nah, sebelumnya pelipatan STNK itu ada di dua jenis ya guys. Ada yang pelipatan setengah seperti ini, dan juga ada pelipatan per 3, jadi 1 dilengkung menjadi 3, tapi ternyata nggak muat guys. Kalaupun di lebarnya segini, lebar full, nggak muat temennya. Kalau setengah, kalau kita kasih di dompet dimensi untuk uang besar, muat lah ya. Tapi cara agar simpel, agar masuk ke dalam dompet ini, agar isinya full atau isinya terpakai, kita lengkung menjadi 4 guys STNK-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan ke belakang kartu, masuk ternyata. Jadi paling belakang ataupun paling depannya kartu ternyata juga masuk. Sorry ya, kipas ini saya gunakan untuk pendingin saya agar panas soalnya di sini. Masuk juga. Nah, apakah amplop ini juga masuk? Dan ternyata amplop kecil masuk guys. Oh, lihat masuk ya. Ini volume dompet setelah saya isi beberapa bahan. Dan kan tadi saya bilang ini untuk uang besar, ini untuk uang sedang dapat berupa, ini untuk uang kecil. Nah, di sini kan ada sela-sela sebuah kantong kecil gitu ya, jahitan. Kita bisa masukkan uang receh ke dalam sini guys. Wah,
gila, bisa pas. Apakah name tag letter ini juga masuk? Oh, ternyata nggak bisa masuk ya guys ya. Kalian bisa masukkan ke dalam dimensi ruang yang besar ini. Oke, ada satu hal yang cukup unik untuk dompet ini. Tunggu, saya akan tampilkan barangnya. Jika saja kalian memiliki kunci dan ingin menyimpan di dompet ini, maka kalian cukup masukkan ke kantong uang receh. Nah, ini cukup aman sekali. Seperti ini jadinya. Jadikan dulu kuncinya, cukup jelas kelihatan menunjukkan bahwa kunci ini masih berada dalam dompet kita. Lalu kita saku kuat ya. Saku dalam cukup muat sekali. Dan kalau awal-awal pemakaian, kemarin baru beli, baru datang, memang masih kaku, tapi secara perlahan dompet jadi lembab dan agak lentur gitu ya. Ini ya, jadi spesifik yang kita miliki. Semuanya, terima kasih untuk video akhiri ini saja, merupakan pada dompet dan klasifikasi ataupun identifikasi bagian-bagian dari wadah of dompet ini. Jika kalian ada pertanyaan ataupun mau membeli secara langsung channel, kalian bisa klik link di bawah untuk link dan juga untuk link. Terima kasih semuanya, semoga video ini bermanfaat dan semoga semuanya sehat selalu.